Ironi, tenaga pendidik dan orang terdidik Bandar Lampung. Ada apa dengan sekolah Siger gagasan Wali Kota Eva Dwiana? Sekolah dalam Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Sekolah yang bertujuan sangat mulia untuk memberi kesempatan bagi warga Kota Bandar Lampung yang kurang mampu, dan sekolah yang pembentukannya dari hasrat untuk menampung alumni SMP yang tidak terjaring SMA negeri. Sekolah ini menimbulkan segudang pertanyaan dari puluhan kepala sekolah SMK dan SMA swasta karena sifatnya yang sangat terburu-buru dan juga menumpang di bangunan SMP Negeri 38, 39, 44, dan 45 yang seakan menerobos aturan. Di hadapan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, yakni Budi Condrowati fraksi PDI Perjuangan, Sukron Mukhtar fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Muhammad Junaidi fraksi Demokrat. Puluhan kepala sekolah meminta mereka mengusut tuntas pendirian sekolah Siger pada Senin 7 Juli 2025 di ruang rapat komisi tersebut. Sekolah Siger Kota Bandar Lampung resmi membuka pendaftaran murid pada Rabu 9 Juli sampai Kamis 10 Juli 2025. Dari 3 nama dewan di atas, tidak ada yang tampak melakukan cek and recheck sebagai wujud realisasi dari aduan kepala sekolah swasta soal manajemen pendidikan dan sistem operasional sekolah Siger. Setidaknya saat redaksi berada di sekolah Siger 3 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berada di sekolah Siger 4 pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dari segi kurikulum, Waka Sekolah Siger 4 sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 44 yakni Diana mengatakan ada 18 guru untuk mengajar 18 mata pelajaran termasuk bimbingan konseling. Kami siapkan 5 rombongan, minimal 32, maksimal 30. Berapa pengajar? Dari 21, dari 22 maupun itu sudah ada semua. Maaf. Staf pengajarnya. Oke. Jadi siapkan. Pelajarannya insya Allah semuanya kan karena ini masih persiapan Pak. Iya. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli besok. Nantinya siang atau ini? Siang ya? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari jam setengah 1 sampai jam 5 sore, jam 5.15 sore. Harapan depan insya Allah kami menginginkan SMA Siger ini berkembang seperti SMA swasta yang lainnya. Tapi namanya kami masih persiapan, mudah-mudahan tahap demi tahap akan kita laksanakan. Kepala Sekolah SMP Negeri 45 sekaligus menjabat Waka Sekolah Siger 4, yakni Bambang Budi Wahyudi menjelaskan, tenaga pengajar untuk sekolah tempatnya mengemban tugas mengambil guru honorer dari SMP Negeri 45. Namun bukan membuka pendaftaran baru, melainkan memberdayakan tenaga non-PNS atau ASN yang sudah lama mengabdi di sana. Selain itu,
waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah Siger ini karena belum memiliki gedung sendiri, maka pada siang hari sekitar pukul 12 hingga 1 waktu Indonesia Barat menunggu anak-anak SMP pulang. Bambang Budi Wahyudi sebagai kepala SMP 45 dan sementara sebagai wakil di SMA Siger. Wakil bidang apa nih Pak? Belum ditentukan, wakilnya baru satu, wakil bidangnya belum ditentukan. Oke Pak, sampai hari ini udah berapa sih Pak yang daftar di SMA Siger Pak? Sampai hari ini dari catatan panitia baru ada 10 orang. Baru ada 10 orang ya. Oke. Kalau untuk persyaratannya apakah pendaftar itu udah lengkap semua atau masih banyak yang belum melengkapi Pak? Ya, ada yang belum lengkap, terutama mungkin karena ini kan untuk dikhususkan untuk siswa tidak mampu atau kurang mampu, maka ada yang masih belum buat surat keterangan tidak mampu. Terus juga kalau ini kan artinya nanti mau disurvei, mereka harus melampirkan foto rumah. Artinya kita nanti akan survei rumahnya, betul nggak itu rumah dia, dan alamatnya apa betul atau tidak. Kadang-kadang cukup itu masih kurang, artinya mereka melengkapi balik lagi. Ini kan pemerintah menggagas sekolah Siger ini kan untuk orang yang tidak mampu sekolah gratis. Ya. Itu persyaratannya apa? Dari segi ekonomi itu berapa penghasilannya gitu per bulan? Kalau dari segi ekonomi, ukuran ininya ya jelas di bawah UMR, udah jelas. Udah itu ukuran apa namanya rumahnya juga kan kriterianya tidak permanen. Iya. Ya. Dan sudah jelas dari kelurahan sudah bisa memastikan, datanya kan surat keterangan tidak mampu kan dari kelurahan. Iya. Kami kan cuma menerima surat saja dari kelurahan, dari RT. Pak, kalau untuk tenaga pengajar Pak, udah ada belum Pak? Dan dari mana aja sih mereka Pak? Ya, untuk sementara ini tenaga pengajar di SMA Siger ditanggulangi oleh guru-guru SMP yang memang jamnya masih kurang, artinya bisa diberdayakan sehingga bisa mengajar di SMA. SMP sini? Ya, SMP sini, tapi dia sesuai jurusannya. Misalkan pelajaran matematika, dia memang agak kurang jam itu diberdayakan ngajar matematika. Sampai nanti mungkin akan ada betul-betul guru SMA yang memang kompeten sesuai betul dengan bidang SMA-nya. Tapi sementara ini kan memang sama saja sebenarnya. Itu guru yang PNS juga ya Pak? Tidak, guru honor. Oh, guru honor yang diberdayakan ya? Kalau memang tidak ada, bisa guru PNS yang masih kurang jam juga masih bisa. Bukannya guru honor udah nggak boleh Pak? Guru honor yang di SMP, kita kan masih banyak guru honor. Kan sekolah baru PNS masih sedikit, jadi guru lama bukan guru baru. Guru baru nggak ada, maksudnya honor yang sudah lama. Tapi karena kurang jam diberdayakan di SMA. Nanti kalau yang kekurangan gurunya, Dinas Pendidikan yang akan mendistribusikannya. Pak, terakhir kan ini kan apa ya? Sebenarnya kan sekolah swasta ini juga agak menentang Pak. Mau nanggapin nggak Pak? Kalau yang saya tahu ya, ini saya tahu ya. Iya. Sekolah Siger ini berdiri bukan untuk merebut lahan atau murid swasta, tapi justru untuk membantu pemerintah provinsi, dalam hal ini wilayah Bandar Lampung, menampung anak-anak yang tidak diterima negeri dan tidak bisa masuk sekolah swasta yang cukup bonafit lah bahasanya begitu, tidak sanggup dibayar. Inilah pemerintah kota hadir menyiapkan, artinya bukannya malahan mengambil lahan SMK SMA swasta, justru menampung yang tidak bersekolah, tidak bisa masuk sekolah-sekolah, ditampung di sini supaya anak-anak Bandar Lampung ini bisa bersekolah. Jadi secara ininya tidak mengganggu sebetulnya kalau yang saya tangkap seperti itu. Jadi pemerintah kota justru memberi solusi untuk bagaimana tingkat anak putus sekolah ini atau tidak sekolah ini bisa sekolah lagi, karena tidak diterima di negeri, tidak bisa masuk swasta yang berbayar, masuklah disediakanlah lahan atau SMA Siger ini sehingga bisa ditampung, bisa sekolah lagi. Yang saya tahu seperti itu. Kalau untuk jam ngajar nanti kan siang Pak ya? Sementara siang. Jam berapa Pak?
Jam 12.30 kita mulai. Apa enggak? Jadi SMP-nya nanti pulang jam? SMP pulang ya jam 12:15. Biasanya bukannya jam 2 mereka pulang, Pak? Ya, kalau masuknya jam 7:30 ini kita maju, kita majukan. Oh, majukan ya. Istirahat pun kita buat sekali, sehingga tetap porsinya belajarnya tetap, cuman mungkin istirahatnya agak berkurang dan masuknya agak maju. Jam berapa? Jam 6 loh? Ya 6:30. 6:30 lah ya. Ya bagus sih pagi. Ya, pagi biar seger, Mas. Segar benar. Oke, cukup lah, Pak. Pak, terakhir Pak, untuk pengenalan Bapak, Pak. Pak Bambang ini dulunya backgroundnya apa sih, Pak? Staf pengajarnya dan sudah berapa lama jadi kepala sekolah, Pak? Kalau saya pendidikannya S1 pendidikan kimia, mengajar di Bandar Lampung baru 4 tahunan, 4 tahun lebih lah. Kalau jadi kepala sekolah, Pak? Kalau jadi kepala sekolah di SMP 45 ini Februari 2024 mulai. Mengapa tidak pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai penggagas utama Yayasan Siger Prakarsa Bunda memberdayakan sekolah swasta mulai dari gedung hingga tenaga pengajarnya sesuai usulan dari kepala sekolah yang tergabung dalam FKKS Lampung. Ini yang diminta puluhan kepala sekolah di Kota Bandar Lampung kepada anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Mengingat betapa prihatinnya sebagian sekolah swasta yang akan tutup seperti Bina Mulia dan sekolah swasta yang telah tutup seperti Ganesha serta Bakti Utama yang telah dijual. Apalagi lulusan SMP di Bandar Lampung yang statusnya belum memiliki sekolah untuk jenjang berikutnya hanya tersisa kurang lebih 2.470. Sementara jumlah SMA atau SMK swasta lebih dari 100 plus 4 sekolah Siger yang per sekolah berhasrat membuka lebih dari 5 rumbel. Oh my god. Sungguh ironi. Ananda kita ini dulu adalah lulusan dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Rawa Laut. SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Tinggalnya di mana, Pak? Lokasi tinggal saya di Jalan Bukit nomor 30 belakang SMA Penabur Kota Baru. Jauh, Pak, kok daftarnya di sini, Pak? Karena ini adalah lokasi paling dekat Dari rumah. Mas, kalau boleh tahu sehari-hari kerjanya apa sih, Pak? Saat ini sudah serabutan ya. Kalau dulu ya namanya dulu kerja di sebuah perusahaan, kalau sekarang karena faktor usia sudah kerja serabutan. Kalau boleh tahu penghasilan sehari berapa, Pak? Rata-rata. Kalau dihitung rata-rata aja mungkin ya antara 50 sampai 100 ribu kali ya, nggak cukup juga. Anak Ya. ada berapa, Pak? Anak saya 5, alhamdulillah ini yang bungsu. Yang lain-lain sudah ada yang kerja, ada juga yang kuliah di Tera. Kenapa Pak mendaftarkan di Siger ini, Pak? Dan tahu dari mana sih? Info alhamdulillah ya, baru kurang lebih setengah jam yang lalu saya dapat info dari media di online-nya WA Group gitu kan. Begitu saya baca ternyata ada 4 sekolah SMA Siger yang dibuka Kota Bandar Lampung ya, yang ada di Bumi Waras, yang ada di Pulau Buton ini, terus ada yang di Wai Halim Bypass, dan ada juga di Padat Karya. Jadi yang terdekat adalah di Pulau Buton. Oke. Daftar di SMA Siger ini kenapa, Pak? Karena gratisnya atau karena tidak terima di SMP negeri? Karena memang pada waktu pendaftaran di SMA Negeri 1 itu domisili kita terdekat, Ananda kita mungkin kalah bersaing dalam rata-rata nilai mungkin ya, hanya sekitar 2 poin atau 3 poin saja, sehingga tersisih lah dia dari SMA Negeri 1 yang terdekat tersebut gitu loh. Kemarin memang sempat saya mencari swasta yang terdekat untuk Ananda, hanya saja alhamdulillah puji syukur doa kita sama-sama bahwa masyarakat Bandar Lampung diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih di
SMA Siger Bandar Lampung. Tadi kalau dari pendaftaran ada apa yang ditanya Pak? Hampir pendaftaran simple ya, tidak banyak kendala, hanya saja mungkin ada persyaratan surat keterangan domisili dan surat keterangan tidak mampu yang memang mau tidak mau kita harus buat setelah beranjak dari pendaftaran ini. Tapi ya alhamdulillah syukurnya itu kita diterima dulu gitu kan. Nah ini yang respon yang baik gitu kan, sehingga kita tidak was-was, tidak cemas, tidak kecewa gitu ya. Saya senang lah gitu loh. Oh, tadi saya tanya dengar di dalam kan ada yang tanya rumahnya kamarnya berapa, ininya berapa, itu kita tanya secara ekonomi. Mungkin mereka ingin melihat faktor dari ekonomi dari si siswa itu sendiri ya, orang tua dari siswa itu sendiri ya. Artinya kita pun siap bila memang untuk disurvei ataupun untuk dicek gitu kan. Karena memang kebetulan kami tinggal ini adalah di rumah keluarga, artinya rumah pinjaman gitu ya. Pak, terakhir Pak, kan tadinya biasanya kan orang kalau nggak terima di negeri langsung milih ke swasta. Sekarang ada pilihan Siger. Nah, pilihan Siger ini karena gratisnya atau karena kualitasnya? Secara kualitas kan belum tahu nih kita sekolah Siger ini. Oke, kalau pandangan saya waktu awal memang karena kita tidak tahu, belum ada info ya kan, memang setelah tidak diterimanya Ananda kita ya kita alihkan ke pendaftaran di SMA swasta gitu kan. Namun ternyata sekali lagi pemerintah kita khususnya Kota Bandar Lampung gerak cepat. Jadi kita bisa bayangkan saja ya pada masyarakat semua, SMP yang ada di Kota Bandar Lampung terutama di domisili di lingkungan tempat anak saya itu ada SMP 1, SMP 23, SMP 4 dan SMP 12. Itu hanya menampung dari SMA 1 saja gitu loh, dan SMA 10 sangat jauh gitu kan. Dan itulah yang makanya bisa saya katakan 4 sekolah berebut satu sekolah. Jadi dalam arti sangat tidak berimbang. Dengan adanya pembukaan dari SMA Siger Kota Bandar Lampung yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, alhamdulillah bisa menginspirasi buat daerah-daerah lain untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan dunia pendidikan tersebut. Oke, Pak, terakhir Pak, sekali lagi Pak, kan ini kan sekolah Siger ini juga ya agak dipertentangkan oleh sekolah swasta karena kehadirannya bakal mengganggu aktivitas eksistensi mereka. Kalau dari Bapak ngeliat kualitas SMA swasta kita gimana sih Pak sehingga mereka tertinggal sekarang ini? Baik, menurut saya yang pertama dengan adanya dibukanya SMA Siger Kota Bandar Lampung ini poin terbaik lah dari pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan masyarakat yang membutuhkan akan dunia pendidikan atau lokasi pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dan yang kedua mengenai untuk swasta, berbaik hatilah atau paling tidak mengangkatlah dunia pendidikan kalian hingga sekolah-sekolah swasta itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri dan menghasilkan anak-anak yang berpredikat baik ya, baik akhlaknya, baik pendidikannya ya kan, baik kurikulumnya gitu kan. Artinya lebih ditingkatkan kembali sehingga masyarakat tetap percaya kepada SMA swasta yang memang masih berdekatan dengan lingkungan tinggal dari siswa itu sendiri.